Selamat datang dalam kelas Desktop Publishing untuk program pendidikan jarak jauh. Bersama saya, Sigit Pamungkas. Kelas Desktop Publishing pada prinsipnya adalah sebuah kelas yang memfokuskan pada praktek, yaitu praktek pengoperasian software komputer untuk kepentingan publikasi. Total ada sekitar 14 sesi di dalam kelas ini, dan ini adalah sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini berjudul Desktop Publishing dan Ilmu Komunikasi. Tujuan dari sesi pertama ini adalah agar peserta memahami pengertian Desktop Publishing sebagai bagian dari ilmu komunikasi dan kaitannya dengan desain komunikasi visual. Tujuan yang kedua adalah agar peserta mampu mengidentifikasi penerapan Desktop Publishing sesuai dengan format media yang dibutuhkan. Sedangkan tujuan yang ketiga, agar peserta mengeksplorasi perkembangan software pengolah grafis yang relevan dengan penerapan Desktop Publishing. Kita mulai dari yang pertama. Pengertian umum dari Desktop Publishing cukup banyak definisinya, bergantung dari literatur yang digunakan. Namun secara singkat, kami membuat definisi bahwa Desktop Publishing adalah pembuatan dokumen yang akan dipublikasikan dalam bentuk media cetak ataupun digital, yang proses produksinya menggunakan komputer dan software berbasis desain grafis. Berikut ini adalah pengertian tentang Desktop Publishing menurut buku literatur. The term Desktop Publishing, or DTP, describes the process of producing a document using a personal computer. DTP software, once called page assembly software, makes it possible to combine both print and graphic on a single page. Oke, ini kutipan ini diambil dari buku Digital Desktop Publishing seperti terlihat pada gambar di samping kanan. Sedangkan ada kutipan lain tentang Desktop Publishing yang diambil dari internet, seperti terlihat di bawah kiri. Now, the documents, ini saya menafsirkan dokumen yang dimaksud adalah dokumen Desktop Publishing. You create likely how to be displayed in both print and on the web. Jadi berdasarkan statement ini, saya membuat kesimpulan bahwa dokumen yang dimaksud itu untuk pada Desktop Publishing bisa dipublikasikan dalam bentuk cetak ataupun bentuk digital, karena di web itu biasanya formatnya digital. Desktop Publishing dan desain komunikasi visual itu kaitannya sangat kuat, ya. Dan dalam ilmu komunikasi kita mengenal sebuah model komunikasi yang diungkapkan oleh Harold Laswell. Laswell mengungkapkan bahwa sebuah pesan dari komunikator akan diterima oleh receiver, yaitu yang juga biasa disebut komunikan, melalui sebuah medium. Nah, medium di sini saya menafsirkan adalah media cetak, digital, dan elektronik untuk konsep Desktop Publishing. Jadi misalnya dalam hal ini ada seseorang yang pengen menyampaikan pengumuman, ya, dia adalah komunikatornya. Kemudian di sini ada message, ya, apa yang ingin dia sampaikan dari pesan itu, ya. Misalnya pengumuman tentang jadwal kuliah, ya. Kemudian channelnya apa, ya, menggunakan medium apa. Dan disinilah medium yang digunakan misalnya poster atau pengumuman melalui website, ya. Ditujukan untuk siapa atau siapa receivernya. Receivernya di sini kalau itu pengumuman tentang jadwal kuliah, tentu saja receivernya adalah para mahasiswa peserta kuliah. Dan efeknya apa? Efeknya tentu saja para mahasiswa mengerti apa yang harus dilakukan. Misalnya dalam pengumuman itu diminta untuk melakukan daftar ulang sebelum tanggal tertentu. Dan efeknya, mahasiswa akan melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dengan demikian, berdasarkan model komunikasi dari Laswell tadi, peranan Desktop Publishing dalam proses komunikasi adalah sebagai medium
ya, yaitu menyampaikan pesan yang ditampilkan dalam bentuk grafis berupa gambar maupun teks, ya. Ya, contohnya seperti ini. Ini jika ada mahasiswa melihat sebuah poster ini, peranan dari desktop publishing adalah pada medianya ini, ya. Jadi desain medianya, susunan katanya, sehingga membuat si mahasiswa yang melihat poster ini dia akan mengerti pesannya. Mereka yang memiliki keterampilan membuat publikasi menggunakan komputer grafis dan software desktop publishing dalam bentuk cetak maupun digital biasanya disebut sebagai seorang desktop publisher. Jadi dalam kelas ini para peserta mata kuliah program pendidikan jarak jauh desktop publishing, ya, Anda sedang belajar menjadi seorang desktop publisher. Atau paling tidak, kalau Anda sudah menguasai seluk-beluk desktop publishing, Anda akan mengerti step-step awal. Ini basic sekali ya tentang desktop publishing. Untuk menghasilkan publikasi yang menarik dengan pesan yang akurat, seorang desktop publisher dituntut untuk memiliki keterampilan desain. Dalam ranah ilmu desain, dikenal istilah desain komunikasi visual, yaitu cabang ilmu yang mempelajari desain grafis sebagai sarana komunikasi visual. Kita bisa lihat di samping kanan ini bahwa profesi seorang desktop publisher itu juga dibutuhkan, ya. Jadi kalau Anda search di web browser, ya, Anda bisa klik, ini salah satu contoh situsnya, bahwa seorang desktop publisher juga dibutuhkan di perusahaan. Paul Lester dalam bukunya yang berjudul Visual Communication, Image with Message, mengungkapkan bahwa dua desainer kenamaan, yaitu Richard Hollis dan Tibor Kalman, mereka sepakat bahwa desain grafis adalah wujud dari komunikasi visual, ya. Jadi desain itu adalah bentuk komunikasi visual. Desain grafis adalah sarana untuk menyampaikan suatu pesan dan gagasan secara visual. Jadi misalnya ini, ya, ini adalah cover buku yang saya gunakan sebagai kutipan. Ini secara visual kita bisa melihat, walaupun kita belum tahu isinya, tapi dengan simbol-simbol seperti ini kita bisa menebak kira-kira ini buku tentang apa, ya. Sedangkan di samping ini adalah salah satu karya dari Richard Hollis, ya. Dia mendesain sebuah buku, dan buku ini berisi informasi grafis, ya. Dari sini kita bisa tahu apa yang ada di dalam keterangan di sini, ya. Ini ada keterangannya dan ada gambarnya.